Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dengan pertanyaan di dalam hatinya, Chu Feng dengan hormat menyambut pria tua di depannya dan kemudian bertanya. "Senior, mungkinkah kamu Grandmaster Kai Hong?" tanya Chu Feng. Dan, wush. Namun anehnya, pria tua itu tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Justru sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya, dan menyebabkan area di belakangnya bersinar dengan cahaya. Segera, formasi besar muncul di sana. Pembentukan formasi itu sangat kuat untuk bertahan. Namun demikian, formasi itu transparan. Dengan demikian, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong dapat melihat situasi di dalam formasi besar. Ada 3 item di dalam formasi spiritual itu. Item pertama adalah pedang. Pedang itu panjangnya 7 kaki, dan lebarnya 5 inci. Pedang itu sepenuhnya berwarna merah. Namun demikian, merah itu bukan merah seperti darah. Alih-alih warnanya lebih merah cerah, dan tampaknya dibuat dari permata. Permata itu sangat istimewa, dan di atasnya ada pola berurat seperti bulu. Itu sangatlah indah. Sementara penampilan pedang membuatnya tampak terbuat dari permata, namun pedang itu tidak hanya tangguh, tetapi juga sangat tajam. Meskipun pedang dipisahkan oleh formasi spiritual agung, tapi aura agung dan dominan dari penguasa masih bisa dirasakan. Persenjataan leluhur. Pedang Ancestor itu bukan saja merupakan pedang leluhur, tetapi juga pedang leluhur yang berkualitas sangat tinggi. Dan bahkan, kualitas persenjataan leluhur itu bahkan melampaui Storm Wind Edge milik Chu Feng. Ketika Storm Wind Edge sudah menjadi armamen leluhur yang berkualitas tinggi, maka orang bisa membayangkan seberapa tinggi kualitas pedang itu. Pedang leluhur senjata itu ditempatkan di atas platform batu yang sangat indah. Beberapa kata besar juga diukir di platform batu itu, Phoenix Feather Sword. Adapun senjata kedua, itu adalah pisau sepanjang 1 meter. Lebih tepatnya, itu lebih mirip dengan golok. Alasan untuk itu adalah, karena golok itu menyerupai baja biasa, dan tampak seperti golok biasa yang ukurannya diperluas. Meskipun penampilan senjata itu sangat biasa-biasa saja, tapi Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong semuanya bisa mengatakan bahwa, itu juga merupakan persenjataan leluhur. Selain itu, ia memiliki kualitas setara dengan Storm Wind Edge. Wang Qiang menatap senjata seperti golok itu. Dengan ekspresi sangat bersemangat, dia pun berkata, "Ya ampun, aku suka senjata ini," ucap Wang Qiang. Seolah-olah dia baru saja melihat senjata yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. "Itu selera rendahmu," kata Zhao Hong dengan jijik. "Istriku, apakah ada yang salah? Mungkinkah senjata yang aku sukai itu tidak baik?" Wang Qiang bertanya. "Lihat nama itu," balas Zhao Hong sambil menunjuk senjata itu. Persenjataan leluhur itu juga ditempatkan di atas platform batu. Namanya juga diukir di platform batu, yaitu Vegetable Cutting Edge. Sial, apa-apaan ini? Siapa yang memberi senjata hebat itu nama yang kotor? Garis hitam menggulung kening Wang Qiang ketika berkata. Pada saat itu, Chu Feng sudah mengarahkan pandangannya ke senjata ketiga, dan itu merupakan senjata terakhir. Senjata terakhir adalah blok logam 4 sisi. Tidak ada ujung pisau, dan juga tidak ada bentuk. Dan bahkan, itu bahkan tidak memancarkan aura persenjataan leluhur. Itu sama sekali tidak menyerupai senjata. Paling-paling, itu akan dianggap sebagai senjata yang tidak lengkap. Namun demikian, senjata itu kebetulan memiliki nama juga, yaitu penguasa darah naga ilahi. Phoenix Feather Sword diciptakan dengan Phoenix Feather Stone sebagai komponen intinya. Lain itu, sebanyak 1000 tahun dihabiskan untuk membuatnya. Ini adalah pekerjaan terbaik lelaki tua ini. Di antara persenjataan leluhur, ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik. The Vegetable Cutting Edge diciptakan dengan mengumpulkan banyak batu yang indah. Awalnya, itu berfungsi sebagai pisau dapur aku ketika aku tidak punya waktu. Namun selama bertahun-tahun, aku semakin menyukainya. Karena itulah aku mulai memolesnya, dan secara bertahap mengubahnya menjadi persenjataan leluhur. Kemudian aku menghabiskan 100 tahun untuk memperbaikinya, dan mengubahnya menjadi persenjataan leluhur yang berkualitas tinggi. Penguasa darah naga suci awalnya adalah sepotong batu yang berisikan darah naga suci.
Meskipun darah naga ilahi sangat berharga, tapi batu yang berisi itu sayangnya hanyalah batu biasa. Meskipun aku telah memolesnya dengan cermat selama bertahun-tahun, tapi aku masih tidak bisa membuatnya menjadi persenjataan leluhur. Namun demikian, ketiga senjata itu adalah senjata yang paling dicintai dalam hidupku. Aku telah menyembunyikan rahasia di masing-masing dari ketiga senjata itu. Setelah mengetahui rahasia itu, seseorang akan dapat belajar tentang lokasi yang penuh dengan harta. Selain itu, kualitas semua harta karun itu berbeda-beda. Pedang bulu Phoenix berisi harta paling optimal, sedangkan penguasa darah naga ilahi mengandung yang terburuk. Kamu bertiga dapat memilih satu per satu. Siapa yang akan memulai lebih dulu? Ucap pria tua itu. Setelah pria tua itu selesai mengucapkan kata-kata itu, sebuah celah muncul dalam formasi spiritual di belakangnya. Orang-orang bisa memasuki formasi spiritual itu sekarang. Pada saat itu, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong semuanya tahu bahwa meskipun orang tua di depan mereka begitu hidup, dan seperti manusia serta memancarkan aura yang mengesankan, tapi dia sepertinya bukan orang yang hidup. Namun sebaliknya, dia bahkan bukan seutas kesadaran yang tersisa. Justru sebaliknya, dia hanya formasi spiritual yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kai Hong. Kemungkinannya pembentukan formasi ini memiliki pengaturan khusus, yang membuatnya mengatakan hal-hal yang berbeda berdasarkan jumlah orang yang telah tiba di sini. Namun demikian, ada kebetulan lain juga. Kebetulan itu adalah, senjata yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kai Hong yang disebut dengan harta, itu kebetulan ada pada nomor 3. Siapa yang akan memilih pertama? Tanya pria tua itu. Melihat bahwa Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong tidak menanggapi, pria tua itu mendesak lagi. Aku akan memilih yang pertama, kata Chu Feng. Tentu saja, kamu akan memilih dulu. Wang Qiang menyetujui dengan jujur. Namun dibandingkan dengan Wang Qiang, Zhao Hong mengungkapkan jejak ekspresi aneh di matanya. Mungkin saja, dia agak tidak puas. Lagi pula, ketiga senjata itu baik dan buruk. Orang yang harus memilih senjata terlebih dahulu, itu akan mendapat hak istimewa untuk memilih di antara ketiganya terlebih dahulu. Meskipun dia merasa agak tidak puas, tapi Zhao Hong tidak mengatakan apa-apa. Dengan demikian, Chu Feng berjalan ke formasi spiritual. Hei, apakah kamu menjadi bodoh? Ambil pedang bulu Phoenix itu. Suara si ratu-ratu tiba-tiba terdengar. Alasan untuk itu adalah, karena dia terkejut setelah menemukan bahwa Chu Feng tidak berjalan menuju pedang bulu Phoenix kualitas terbaik setelah memasuki formasi spiritual. Namun sebaliknya, dia berjalan menuju penguasa darah naga ilahi kualitas terburuk, yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai persenjataan leluhur. Saat si ratu mengenal Chu Feng dengan sangat baik, dia sudah tahu apa yang dipikirkannya. Namun demikian, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Si ratu tidak ingin Chu Feng melewatkan kesempatan seperti itu. Dengan demikian, si ratu terus melanjutkan. Chu Feng, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kamu harus tahu yang terbaik. Dibandingkan dengan Zhao Hong dan Wang Qiang, kamu membutuhkan pedang Phoenix Feather bahkan lebih. Meskipun tidak apa-apa bagimu untuk menyerahkan senjata kepada mereka, tapi kamu harus mendapatkan harta karun itu, ucap si ratu. Ratu, bagaimana mungkin aku tidak mengerti apa yang kamu katakan padaku? Namun demikian, Wang Qiang adalah saudaraku, dan Zhao Hong dapat dianggap sebagai temanku juga. Terlepas dari berapa banyaknya aku membutuhkan harta, terlepas dari seberapa banyak aku membutuhkan sumber daya kultivasi, terlepas dari seberapa tidak sabarnya aku untuk meningkatkan kultivasi, tapi aku tidak bisa berebut melawan saudara lelakiku atau bertengkar dengan teman aku, balas Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengabaikan si ratu dan berjalan menuju penguasa darah naga suci dan mengangkatnya di tangannya. Bas-bas. Begitu penguasa darah naga suci memasuki tangannya, informasi segera masuk ke dalam benaknya. Pada saat itu, Chu Feng mulai merasakan kesedihan dan kebahagiaan. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang diperolehnya bukanlah harta. Namun sebaliknya, itu adalah peta. Alasan mengapa dia senang adalah, karena dia bisa menebak bahwa peta itu adalah lokasi harta karun. Alasan mengapa Chu Feng merasa sedih adalah, karena lokasi yang ditunjukkan peta itu tidak hanya daerah di mana klan Surgawi Kong berada, tetapi juga di dalam wilayah klan Surgawi Kong. Tempat macam apa itu klan Kong Heavenly? Itu adalah salah satu kekuatan terkuat di alam biasa 100 Refinements.
Dengan kata lain, jika Chu Feng ingin mendapatkan harta itu, dia harus berani menghadapi bahaya besar. Benar saja, tidak ada yang baik dengan barang-barang yang mudah didapat. Chu Feng tertawa mengejek di dalam hatinya. Kemudian, dia menempatkan penguasa darah naga suci ke dalam kosmos saknya, dan berjalan keluar dari formasi spiritual. Saudaraku, aku benar-benar tidak pernah mengira, bahwa seleramu akan kalah dengan milikku. Hahaha, kata Wang Qiang sambil tertawa. Dibandingkan dengan Wang Qiang, Zhao Hong tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja, tatapan yang dia kenakan saat memandang Chu Feng dipenuhi dengan kejutan. Karena bagaimanapun, dia bukanlah orang yang bodoh. Jadi, dia tahu bahwa itu bukan masalah dengan selera Chu Feng. Namun sebaliknya, dia sengaja memilih yang terburuk, dan meninggalkan senjata yang bagus untuknya dan Wang Qiang. Senjata yang tersisa untuk kalian berdua pilih. Lanjutkan, kata Chu Feng kepada Wang Qiang dan Zhao Hong sambil tersenyum. Aku akan memilih yang pertama. Saat Wang Qiang berbicara, dia memasuki formasi spiritual itu. Seperti yang telah diantisipasi Chu Feng, Wang Qiang tidak memilih senjata kualitas terbaik, yaitu pedang bulu phoenix. Sebagai gantinya, ia memilih vegetable cutting edge. Mengikuti dari belakang, Zhao Hong juga memasuki formasi spiritual. Dia telah berhasil memenuhi keinginannya, dan mendapatkan senjata yang paling dia sukai, yaitu pedang bulu phoenix dengan kualitas unggul dari Storm Wind Edge Chu Feng. Ketika dia berjalan keluar dari formasi spiritual, Zhao Hong memiliki senyum manis yang langka di wajahnya. Dapat dilihat bahwa dia sangat senang bisa mendapatkan senjata yang paling dia sukai. Sial, jadi itu apa yang disebut harta? Ternyata kita masih harus menemukannya sendiri. Selain itu, kami bahkan tidak tahu apa sebenarnya harta itu. Wang Qiang mengutuk saat dia mengeluh. Itu sama bagi aku. Aku akan berasumsi bahwa itu sama untuk kamu juga kan? Zhao Hong bertanya pada Chu Feng. Punyaku terletak di klan surgawi Kong. Bagaimana dengan kalian semua? Tanya Chu Feng. Apa? Kata Wang Qiang. Tempat yang harus kukunjungi bernama Phoenix Flame City. Itu tampaknya menjadi area terlarang di 100 Refinements Ordinary Realm, kata Zhao Hong. Benar saja, Mini semua berada di lokasi yang berbeda, kata Chu Feng. Namun demikian, dia bisa membayangkan bahwa lokasi yang harus dituju Wang Qiang dan Zhao Hong tampaknya lebih berbahaya daripada klan surgawi Kongnya. Setelah semua, hanya dengan mendengar nama-nama dari dua lokasi itu, Chu Feng tahu bahwa tempat-tempat yang perlu mereka kunjungi sangat berbahaya. Tapi bagaimana dengan warisan? Secara jelas disebutkan bahwa ada warisan di sini. Kemana perginya? Mungkinkah kita harus menemukan warisan kita sendiri juga? Sial, ini benar-benar terlalu banyak tipuan. Wang Qiang mulai bersumpah. Oh iya, apa yang terjadi dengan warisan? Suara tidak menyenangkan si ratu segera bergema. Karena bagaimanapun, dengan semua kesulitan mereka, satu-satunya manfaat yang bisa mereka peroleh adalah ketiga senjata itu. Situasi seperti itu mungkin baik-baik saja untuk Wang Qiang dan Zhao Hong. Karena bagaimanapun, mereka berdua telah mendapatkan persenjataan leluhur yang berkualitas tinggi. Namun apa yang telah diperoleh Chu Feng, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai senjata. Karena itulah, si ratu merasa sangat tidak senang. Bahkan pada saat itu, Chu Feng juga ingin tahu persis di mana warisan itu. Sebenarnya, jika dibandingkan dengan apa yang disebut harta, Chu Feng lebih tertarik pada warisan Grandmaster Kai Hong. Warisan itu adalah apa yang paling ingin didapatkan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena sejak Chu Feng tiba di alam biasa Seratua Refinements, dan mengalami kemampuan Golden Crown True Immortal, lalu berperang melawan Daoist Gold Star dan kemudian berteman dengan Zhao Hong. Setelah semua, Chu Feng merasa semakin yakin bahwa, banyak formasi spiritual yang telah dia pelajari dari diagram 9 roh ilahi, itu kurang mampu ketika ditempatkan di alam biasa 100 perbaikan. Alasan untuk itu adalah, karena para spiritualis dunia di sini benar-benar kuat. Jika dia terus bergantung pada formasi spiritual dari diagram 9 roh ilahi, kemungkinannya akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk terus bertahan di alam biasa Seratua perbaikan. Dia harus mendapatkan formasi spiritual yang lebih kuat. Karena itulah, Chu Feng paling ingin mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong ini. Wush wush wush. Tepat pada saat Chu Feng, Wang Qiang dan Zhao Hong sedang berdiskusi, dan pria tua itu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, lalu mengarahkan jari-jarinya ke langit.
Segera, dia mulai membuat garis besar di udara. Pada saat itu, cuaca mulai berubah ketika angin kencang terbentuk. Seketika, di ruang di mana orang tua itu membuat garis besar, diagram yang luar biasa dan cerah telah diselesaikan. Setelah melihat diagram pembentukan formasi itu, mata Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong bersinar semua. Diagram pembentukan formasi itu bukanlah diagram biasa. Itu saat ini mencerminkan beberapa gambar. Seorang sosok muda muncul dalam diagram pembentukan formasi. Sosok itu adalah anak kecil. Bocah itu tumbuh dengan sangat cepat. Segera, dia menjadi anak muda. Anak muda itu segera tumbuh menjadi seorang pria muda. Kemudian, gambar-gambar dalam diagram itu berubah tanpa henti. Sebagai spiritualis dunia jubah abadi, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong semuanya bisa mengatakan bahwa, sosok dalam adegan yang terus berubah dalam diagram itu kemungkinan besar adalah Grandmaster Kai Hong. Meskipun kecepatan adegan yang berubah sangat cepat, mereka dapat mengatakan bahwa diagram pembentukan formasi, dan itu telah secara kasar merekam seluruh kehidupan Grandmaster Kai Hong. Transformasi diagram itu tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Dalam sekejap mata, Grandmaster Kai Hong telah tumbuh dari seorang anak menjadi orang tua. Grandmaster Kai Hong saat ini yang ditunjukkan dalam diagram pembentukan formasi, itu sudah menjadi seseorang yang jarang cocok di alam biasa 100 Refinements. Namun meaki begitu, dia masih tumbuh lebih kuat. Seperti yang telah diantisipasi Chu Feng, Grandmaster Kai Hong menjadi ahli nomor 1 di alam biasa 100 perbaikan. Namun demikian, Grandmaster Kai Hong agak berbeda dari para ahli lainnya. Bagi orang awam, kekuatan mereka ditentukan oleh kultivasi bela diri mereka. Sementara kultivasi bela diri Grandmaster Kai Hong itu sangat kuat, dan dia telah mencapai alam immortal sejati yang hanya sedikit orang di 100 Refinements Ordinary Realm berhasil mencapainya. Grandmaster Kai Hong tidak akan pernah menggunakan keterampilan bela diri, itu ketika berperang melawan orang lain. Dan bahkan, dia tidak akan menggunakan persenjataan leluhurnya. Satu-satunya hal yang akan dia gunakan adalah teknik formasi spiritualnya. Grandmaster Kai Hong adalah seseorang yang mengandalkan teknik formasinya untuk menjadi ahli nomor 1 di alam biasa 100 Refinements. Tidak heran jika dia dipandang sebagai legenda, itu oleh generasi selanjutnya dari 100 Refinements Ordinary Realm. Melalui diagram pembentukan formasi di depan mereka, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong mampu mengatakan bahwa, meskipun Grandmaster Kai Hong telah menjadi ahli nomor 1 di alam biasa 100 perbaikan dan menikmati kehormatan yang tak tertandingi, tapi dia tidak lagi puas dengan tinggal di alam biasa ratusan perbaikan. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatannya telah melampaui semua orang di alam biasa 100 perbaikan. Tidak hanya kultivasinya mencapai alam abadi surgawi, bahkan teknik formasinya telah melampaui orang-orang dari para spiritualis dunia immortal, dan memasuki dunia yang sama sekali baru. Dan bahkan menggenggam kekuatan formasi yang bahkan lebih kuat. Melalui diagram pembentukan formasi, Chu Feng mengetahui nama dunia yang telah dicapai Grandmaster Kai Hong dalam teknik formasinya. Itu adalah spiritualis dunia jubah agung, ahli terbaik di antara para spiritualis dunia. Karena spiritualis dunia jubah agung telah memahami kekuatan spiritual tingkat tinggi. Yang mengejutkan Chu Feng adalah, diagram pembentukan formasi itu tidak hanya memperkenalkan ranah spiritualis dunia di atas jubah immortal, tetapi juga memperkenalkan ranah spiritualis dunia di atas jubah agung. Di atas spiritualis dunia jubah agung, itu adalah spiritualis dunia jubah suci. Mereka yang mampu menjadi spiritualis dunia jubah suci, semuanya adalah orang bijak. Mereka semua adalah individu luar biasa yang mirip dengan dewa. Namun demikian, jubah suci bukanlah akhir bagi spiritualis dunia. Di atas jubah suci adalah dunia legendaris, legenda sejati, yaitu jubah dewa. Spiritualis dunia jubah dewa memahami kekuatan spiritual tingkat dewa yang legendaris. Mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan para dewa. Formasi spiritual biasa dari mereka saja, itu mampu menghancurkan seluruh dunia. Formasi pembantaian dari mereka akan dapat menghancurkan banyak dunia sekaligus, kemudian membawa kehancuran besar dan kematian kepada Starfield. Kuat, mereka benar-benar kuat. Jika spiritualis dunia jubah dewa ingin membunuh, makhluk kecil dan lemah di bawah mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Itu adalah kekuatan spiritualis dunia yang mengenakan jubah dewa.
Jika spiritualis dunia jubah suci serupa dengan para dewa, maka spiritualis dunia jubah dewa adalah dewa yang sebenarnya. Kekuatan yang diselubungi oleh para spiritualis, itu memungkinkan mereka untuk dapat mendikte kehidupan semua makhluk hidup. Luar biasa, ini benar-benar memperluas wawasan aku. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa spiritualis dunia dapat menjadi sangat kuat. Aku bertanya-tanya, apakah ada bidang kultivasi bela diri sekuat dunia spiritual dunia jubah dewa? Seru Chu Feng yang dipenuhi dengan rasa takjub. Ketika dia mengetahui betapa kuatnya jubah suci dan jubah dewa, dia benar-benar menyadari betapa lemah dan kecilnya dia. Dia juga menyadari apa arti perkataan ada surga di balik langit, dan orang-orang di luar orang tersebut. Pasti akan ada, kata si ratu dengan yakin. Ratu, bagaimana kamu tahu? Tanya Chu Feng. Apakah kamu masih ingat, sepasang tangan besar yang muncul di langit lautan darah abadi wilayah Laut Timur? Ya, bagaimana aku bisa melupakannya? Balas Chu Feng sambil tersenyum penuh arti. Bahkan sekarang, dia masih ingat adegan dari waktu itu dan merasa heran. Alasan untuk itu adalah, karena adegan itu benar-benar terlalu mengganggu. Sepasang tangan besar itu muncul dari langit tertinggi, dari luar langit berbintang, dan merobek-robek langit. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Pada saat itu, Chu Feng mengira itu adalah ilusi. Namun ketika mengingat adegan itu sekarang, dia merasa itu sangat realistis. Alasan untuk itu adalah, karena ketika dia tumbuh lebih kuat, dia menjadi semakin yakin bahwa seseorang akan memiliki kemampuan untuk membawa kehancuran pada dunia, ini begitu kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu. Sepasang tangan itu muncul seperti seseorang yang menggunakan kekuatan bela diri murni untuk membelah langit. Itu sama sekali tidak menyerupai pembentukan formasi. Jadi, orang yang melakukan itu haruslah seorang kultivator bela diri. Dengan kekuatan individu yang melakukan itu, jika individu itu menginginkannya, sangat mungkin bagi individu itu untuk menghancurkan seluruh dunia, kata si ratu. Memang benar, adegan hari itu benar-benar nyata. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, ucap Chu Feng semakin bersemangat. Karena seorang kultivator bela diri mampu melakukan sesuatu seperti itu, spiritualis dunia jubah dewa sepertinya bukan legenda. Akan sangat mungkin bahwa, di daerah tertentu di langit berbintang yang luas, akan ada seorang spiritualis dunia berjubah dewa yang mengawasi semuanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.